Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarani Adila Fahmayanti, kelas 12 MIPA 3, presensi 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan dan RIS. Pada materi persatuan dan kesatuan masa revolusi kemerdekaan, kita akan mengetahui penjelasan singkat 3 buah maklumat pemerintahan RI, pembentukan kabinet parlementer, serta gerakan separatis pada masa revolusi kemerdekaan. Sementara pada materi persatuan dan kesatuan masa RIS, kita akan mengetahui penjelasan singkat, karakteristik sistem parlementer kabinet semu, serta gerakan separatis pada masa RIS. Langsung saja, kita beralih ke materi pertama, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Mengapa? Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun hanya baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor X, tanggal 16 Oktober 1945, yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir atau seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semua dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Yang ketiga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet.
Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali pada 27 Juni 1947 hingga Juli 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti Kabinet Amir Syarifuddin 1 periode 13 Juli 1947 hingga 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin II periode 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara periode 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Kabinet Hatta II periode 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rorongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua yaitu gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITH di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang kedua yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat karena politik pecah belahnya kaum penjajah dan hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Bagaimanakah pengaruh kondisi seperti itu pada RIS? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun karakteristik sistem parlementer kabinet semu, yaitu yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana mestinya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, yaitu pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kelima, yaitu parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, yaitu Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, yang pertama yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana.
Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Yang kedua, pemberontakan anti-ISIS di Makassar. Pemberontakan ini di bawah pimpinan anti-ISIS terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Yang ketiga yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh MRDR Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Penyebab utama munculnya gerakan ini adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Itulah penjelasan dari persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan dan masa RIS. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.